hamdan katsira liman qala syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asyahra falyasum. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa nabiyhi wa rasulihi Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu Majelis Ta'lim Ummahat Masjid Al-Hidayah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, di Ahad pertama ya, di bulan Maret kita bisa bertemu dan berkumpul di rumah Ibu Mega atau Ibu Opnam ya, dalam rangka pertama silaturahim, yang kedua tholabul ilmi, yang ketiga tarhib Ramadan. Kita menyambut Ramadan dengan gembira karena Ramadan itu menjanjikan dua kegembiraan. Ramadan itu menjanjikan dua kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan ketika berbuka. Jadi saat buka, makan apa saja enak. Jadi jangankan jus, air putih juga enak. Jangankan makan gudeg, makan soto, makan tahu pakai sambal terasi enak. Gembira banget. Ya, jadi kenikmatannya itu tidak bisa digambarkan. Kebahagiaannya itu tidak bisa digambarkan. Ya, ketika mendengar suara azan maghrib. Makanya semua di bulan Ramadan itu rata-rata nunggu apa? Nunggu azan maghrib. Karena itu saat yang menyenangkan. Ya. Tapi ada yang lebih menyenangkan daripada itu. Jadi ada saat puncak. Ya, kita berbahagia, kita bergembira dan kita bersukacita serta bersenang-senang, itu adalah saat bertemu dengan Allah. Ya. Makanya kita kalau yakin bertemu dengan Allah, pertama kita harus beramal soleh, beramal dengan mengikuti Allah dan Rasulnya, beramal sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama. Yang kedua, kita harus beribadah hanya kepada Allah saja. Tidak boleh melakukan kesyirikan. Insya Allah kita akan ketemu dengan Allah. Tapi tidak semua orang yang bertemu dengan Allah gembira. Nah, kalau kita mau bertemu dengan Allah, tadi amal saleh, tauhidkan Allah dalam ibadah. Tapi kalau mau gembira ketika bertemu dengan Allah, saum. Ya. Karena bagi saum itu ada dua kebahagiaan. Pertama, bahagia ketika buka, dan yang kedua bahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika kita menyaksikan keindahan alam, itu senang banget, bahagia banget. Ya. Tapi Allah itu yang menciptakan keindahan alam yang kita lihat itu lebih indah lagi. Lebih indah lagi. Jadi lebih menyenangkan dibandingkan ketika kita melihat laut lepas, ya. Kemudian gunung ya menjulang tinggi. Itu kan pemandangan yang sangat indah. Tapi melihat Allah, apalagi sampai bertemu dengan Allah,
itu adalah puncaknya kebahagiaan. Sedangkan puncaknya kepuasan ketika kita berada di dalam surga Allah. Bahagia ketemu dengan Allah dan puas ketika dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tema kita pada pagi ini adalah Ramadan, bulan kasih sayang. Ya. Jadi kasih sayang itu penting. Orang tidak akan ngasih kalau tidak sayang. Ya. Jadi dua-duanya penting. Ya. Tapi orang sayang belum tentu ngasih. Ya. Orang ngasih karena apa? Sayang. Tapi orang sayang belum tentu ngasih. Ya. Ya. Tadinya mau ngasih, sayang nggak pernah ke masjid tuh. Ya. Jadi kan, ya. Iya. Mau ngasih baju, sayang nggak pernah dipakai. Ya. Ngasih mau kena, nggak pernah dipakai. Jadi kadang-kala orang kecewa ya kalau ngasih kemudian tidak dipakai. Ya. Ngasih makanan nggak dimakan. Jadi sayang ngasih sama dia, ya. Nggak dimakan kan ya. Padahal harusnya kita nanya kenapa nggak dimakan. Bisa jadi dia nggak suka makanan yang kita berikan. Mungkin nasinya terlalu lembek, bisa jadi ya. Atau kuahnya terlalu asin, bisa. Makanya kita tidak hanya tahu dengan tetangga, tapi juga harus kenal dengan tetangga. Ya, saya pernah dikasih peci, itu ukurannya itu 10 ya, tingginya 9. Jadi kalau dipakai langsung ngejeblos. Nah itu yang mau ngasih peci harusnya nanya dulu ya, pecinya nomor berapa. Jadi udah tinggi ngejeblos lagi. Tadinya mau nyaingi Panji Gumilang kan tinggi, tapi ternyata jelek. Ya, untung ada ya ustadz ya, yang saudaranya kepalanya gede. Udah buat saya aja katanya. Ya, jadi ternyata ya, orang yang ngasih peci yang gede itu pahalanya 2 ya. Pahala ngasih sama saya, nah, oleh saya kemudian dikasih lagi 2 pahala. Ya. Yang paling enak itu ngasih kain sarung ya. Kita nggak usah nanya ukurannya ya. Dan kemudian ya, kasih sayang itu merupakan salah satu pilar dakwah ya. Jadi dakwah itu tidak akan tegak. Ngajak orang itu tidak akan sukses ya kalau kita tidak bersandar kepada pilar itu. Nah, 3 pilar itu pertama al-haqu ya. Dakwah itu harus benar ya. Harus sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang kedua as-sabru ya. Dakwah itu harus sabar ya. Karena Allah ya tidak menuntut hasil dari dakwah kita. Allah hanya menuntut usaha kita, kerja keras kita ya. Adapun hidayah urusan siapa? Urusan Allah ya. Saya pernah 2 bulan loh di Sumedang, di hutan jati ya. Jadi jam 4 sudah ke masjid, bawa sound system yang dicas itu ya. Itu teriak-teriak loh. Dari jam 4 ngajak orang sholat subuh. Alhamdulillah ya. Pas 2 bulan gak ada yang sholat. Iya, gak ada yang sholat. Gitu. 2 bulan terus-terusan ya. Jadi nggak ada yang sholat. Jadi pertama saya ke sana itu sudah nggak enak gitu ya. Kenapa? Ya, karena musolanya itu ya itu karpetnya karpet plastik, tapi seperti kertas yang dienyek-nyek ya. Jadi pada keriting-keriting gitu. Udah gitu pas masuk banyak tai anjing, tai ayam. Ya. Ternyata di sana itu konon kabarnya adalah ya, pelarian PKI. Jadi PKI itu larinya ke sana. Ya. Jadi 2 bulan alhamdulillah Bu. Tapi tetap dapat pahala kan? Karena tadi Allah itu tidak melihat hasilnya,
tapi melihat usahanya. Makanya sabar, ya, sabar. Karena dakwah itu bukan sulap, cukup dengan simsalabim, abakadabra, enggak Bu. Ya. Tapi dakwah itu insya Allah, masya Allah, ya, ya. Tawakaltu ala Allah, ya. Itu dakwah. Nah kemudian ya, baru pilar yang ketiga, marhamah, kasih sayang. Jadi tidak hanya benar, tidak hanya sabar, tapi dakwah itu harus dengan kasih sayang. Ya, dengan kasih sayang. Ya, saya punya tetangga di depan rumah miskin, Bu. Saking miskinnya tiap hari makan di rumah saya, Bu. Ya, karena bapaknya sedang kerja di timur-timur, Bu. Perang, Bu. Nah, pulang dari sana kaya raya, Bu. Jadi nggak pernah ke rumah lagi, Bu. Itu tiap hari, Bu. Kalau dia makan durian nggak tahu berapa keranjang atau berapa peti gitu ya. Jadi cuma saya kebagian cangkangnya aja di depan rumahnya. Tapi insya Allah kan, ya kita harus sabar, ya. Bahkan ikhlas, loh. Ya, nggak boleh nguntit. Dulu waktu miskin anaknya di rumah saya makan mulu kan nggak begitu. Jadi hilang tuh pahalanya. Nah, dengan penuh kasih sayang. Kemudian Bu, ya, kalau dakwah hanya dengan benar dan sabar saja, itu hanya sampai di telinga kanan kiri, Bu. Masuk ke telinga kiri, ya. Atau masuk dari telinga kiri keluar ke telinga kanan, ya. Hanya sebatas itu dakwah kita, ya. Ya. Kalau tanpa kasih sayang. Tapi kalau dengan kasih sayang, dakwah itu sampai ke hati. Dakwah itu sampai ke hati. Seperti dakwah Rasul ketika ya, mendakwahi pengemis buta Yahudi yang setiap hari mencaci maki Rasulullah. Ya. Tapi oleh Rasul dibalas dengan kasih makan, bahkan disuapin, Bu. Ya. Sampai kemudian ketika tahu yang nyuapinnya itu Rasulullah, yang tiap hari dihina, dinista, dicaci maki, ya, dia menangis, Bu. Menangis. Jadi hatinya tersentuh. Hatinya tersentuh. Ya. Dan kemudian apa pentingnya kasih sayang? Pentingnya kasih sayang itu karena dengan kasih sayang ya, ya, kita akan bahagia, Bu. Dengan kasih sayang itu kita akan bahagia, ya. Karena kita masuk surga, Bu. Ya. Kalau dengan karunia Allah, ya, kita akan puas karena kita akan mendapatkan fasilitas yang ada di surga, ya. Jadi katakan oleh Muhammad, dengan karunia Allah, dengan rahmatnya, maka dengan itu ya mereka hendaklah berbahagia. Karena bahagia itu lebih baik dari semua yang dikumpulkan oleh manusia. Ya. Ya. Ini yang namanya jeruk, rambutan, lengkeng. Kalau sedang tidak bahagia enak nggak, Bu? Nggak enak. Ya, nggak enak. Ya, kenapa? Ya kita enak makan karena lagi bahagia, lagi sumringah. Dulu, Bu, dulu itu saya ya, setiap hari itu makannya apa, Bu? Makannya angin kacang, tahu, sama sambal terasi, gitu aja, Bu. Angin kacang, tahu, sambal terasi tiap hari. Dan baru makan sate, makan jeruk kalau sakit, Bu. Jadi kalau nggak sakit mah tetap aja sayur kacang lagi. Iya, tapi karena bahagia, Bu. Ya, karena senang, walaupun cuma sayur kacang dan tahu ditambah sambal terasi enak banget. Apalagi yang dimakan sate, Bu. Itu luar biasa. Ya. Jadi dengan rahmat Allah pasti bahagia. Yang kedua, dengan rahmat Allah pasti masuk surga. Ya. Ya, pasti masuk surga, Bu. Ya. Karena rahmat Allah itu golden ticket, tiket untuk masuk surga. Nah, kasih sayang ya, adalah terjemahan dari kata rahmat ya, atau rohmah, ya. Sakinah, mawadah, warahmah. Ya. Ya. Nikah itu harus
membuahkan ketenangan. Nikah itu harus dilandasi dengan cinta dan kasih sayang. Kenapa? Karena cinta itu bisa lumer seiring dengan bertambahnya waktu. Ya. Karena ibu-ibu tuh makin lama bukan makin langsing. Ya. Jadi makin langsung, makin langsung. Jadi cinta itu makin lama makin pudar. Ya. Tapi kalau ibu itu mampu menjaga akhlak yang mulia, bisa jadi cinta pudar, tapi kasih sayang tumbuh subur. Jadi makin tua, kasih sayangnya itu makin mantap. Ya. Karena yang namanya cantik itu bisa berubah, bisa hilang. Ya. Ya. Ibu cantik karena giginya lengkap. Di sini ada yang metik, Bu. Metik itu udah ada giginya, Bu. Itu nggak ada yang cantik, Bu. Jadi kalau lagi makan aja pengen ketawa, Bu. Kalau nggak ada giginya, ya lucu ya, Bu. Tapi tetap, Bu. Ya. Kalau dasarnya bukan hanya cantik, tapi juga apa? Akhlak. Ibu mau nggak? Ya. Tetap cantik, tapi juga tetap baik. Cantik itu perangsang cinta. Sedangkan baik itu perangsang kasih sayang. Nah, amalkan ibu doa ketika bercermin, Bu. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Cuman sayang makin tua itu makin jarang bercermin ya. Kalau masih muda mah ya itu kaca tetangga, yo dia ada spion bercermin. Kalau sudah tua mah enggak. Ya. Sebab kalaupun bercermin pasti tahu jelek. Tapi itu, Bu, Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau baguskan rupaku, maka baguskan pula akhlakku. Ya. Itu pentingnya di rumah itu ada cermin supaya bisa bercermin. Tapi sekarang rata-rata di rumah nggak ada cermin, Bu. Kenapa? Karena ibu-ibu tuh bercerminnya di HP sekarang. Iya. Jadi ibu walaupun ibu bercerminnya di HP tetap, Bu, Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ibu bercermin di HP berapa kali, Bu? Jadi setiap bercermin di HP baca, Bu. Ya, minta dibaguskan rupa, bisa minta juga dibaguskan akhlak, Bu. Ya. Itu namanya kasih sayang. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ya, ibu tulis tempel di bawah cermin, Bu. Di bawah cermin. Ya, ya. Jadi ibu ya, makna implisitnya, makna tersiratnya, mafhum muwafaqahnya kalau usul fikih, sebelum bercermin ibu dandan dulu. Iya, dandan dulu. Ya. Sebab kalau tidak dandan pasti jelek. Ya. Si Inu juga kan, siapa lagi, Bu? Soimah kalau nggak dandan jelek ya. Cantikan ibu lagu apa habis dandan. Ya, habis dandan. Ya. Jadi sebenarnya itulah dunia. Dunia itu kesenangan yang menipu ya, Bu ya. Ya. Ibu cantik karena bedaknya tebel. Ya. Nah, kalau bedaknya nggak ada mungkin kecantikannya tidak seperti ketika bedaknya tebel. Ya. Tapi nggak apa-apa, Bu. Ya. Boros bedak nggak jadi masalah. Yang penting awet jodoh. Ya. Nah, kasih sayang adalah terjemahan dari kata rahmat yang memiliki dua sifat. Jadi kasih sayang itu ada dua sifat. Sifat yang pertama adalah wasi'. Apa wasi' itu? Luas. Ya. Jadi kasih sayang Allah itu untuk semua manusia. Ya. Dan semesta alam. Ya. Bukan hanya manusia saja. Binatang, tumbuh-tumbuhan. Ya. Bahkan malaikat itu dapat kasih sayang Allah. Ya. Tidak hanya orang yang beriman saja, tidak hanya orang Islam saja. Orang kafir, orang fasik, orang munafik, orang musyrik dapat kasih sayang Allah. Kenapa? Karena kasih sayang Allah itu wasi', wasi'.
Ya. Apa itu? Hidup senang dan bahagia di dunia yang fana. Ya. Ternyata yang senang itu bukan hanya orang kaya saja. Orang miskin senang nggak, Bu? Senang. Ya. Kalau sabar dalam kemiskinan. Ya. Orang kaya juga bakal senang kalau syukur dalam kekayaan. Nah, pejabat senang, rakyat juga senang ya, Bu ya. Ya. Jadi semuanya senang. Ya. Kalau pinter, ya, menempatkan syukur dan sabar. Itu kuncinya, Bu. Ya. Tapi ada sifat, ya, kasih sayang yang kedua, yaitu apa, Bu? Daim. Apa daim itu? Tetap. Ya. Dawam, Bu. Atau baki, ya, kekal. Nah, berbicara tentang kasih sayang Allah yang luas itu, Allah berfirman, Qul, katakan olehmu Muhammad, bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan kasih sayangnya, fabidzalika, maka dengan itu, falyafrahu, ya, hendaklah mereka bahagia. Huwa, bahagia itu, khairun, lebih baik, mimma yajma'un, dari yang mereka kumpulkan. Ya. Saya punya jamaah, mobilnya banyak, tapi tidak boleh naik mobil. Iya. Saya nggak punya mobil, tiap hari naik angkot. Ya. Jadi kan sebenarnya bahagianya itu yang kita dapat. Ya. Sekarang mobil banyak, tapi nggak boleh dinaikin. Bahagia atau sedih, Bu? Sedih. Ya. Ya. Rumah banyak, tapi nggak bisa ditempatin, kan gitu. Ya. Itu ada, Bu. Tetangga itu rumahnya paling mewah, Bu. Ya. Waktu itu bikin rumah itu murah, Bu, cuma 50 juta, Bu. 50 juta itu 4 lantai. 4 lantai. Ya. Itu paling mewah di tempat itu. Dan dia apa pekerjaannya, Bu? Ya. Bandar sayur, Bu. Bandar sayur di Pasar Ciroyong, Bu. Pasar Ciroyong. Ya. Tapi kemudian dia nggak bahagia, Bu. Kenapa? Karena setiap tidur bukan di rumahnya, di atas tumpukan sayur. Rumah bagus, tapi tidurnya di atas tumpukan sayur. Ya. Kita rumahnya nggak bagus ya, biar. Tapi tidur di mana? Di kasur. Ini di sayur tidurnya, Bu. Ya. Ya. Jadi bahagia itu lebih penting, Bu, dari yang namanya kekayaan, jabatan, dan ketenaran. Ya. Ada orang, Bu, ya, tidak bahagia, Bu. Kenapa? Karena susah BAB. Kenapa susah BAB? Karena dia bingung, ya, bingung untuk, ya, membuang duit, Bu. Saking banyaknya, Bu. Jadi bingung, akhirnya susah BAB, Bu. Ya, bayangkan, duit banyak, tapi kemudian karena banyak pikiran, kan, ya, jadi susah buang duit, susah juga buang air, Bu. Nah, itu ujian. Jadi makanya kita tidak boleh iri kepada yang lain. Sebab bisa jadi di balik yang kita lihat itu ada sesuatu mungkin yang dia merasa tidak menyenangkan. Ya. Makanya kita harus husnudon terus, Bu, ya. Nah, kemudian Qul, katakan olehmu Muhammad, ayyuhar rasul, wahai rasul, ya, li jami'in nas, ya, kepada seluruh manusia. Jadi katakan oleh Muhammad kepada semua orang, ya, bifadlillah wa birahmatihi, ya, karena karunia Allah dan rahmatnya, wa huwa maja'ahu minallah minal huda. Apa itu? Ya, petunjuk yang datang dari Allah. Itu namanya apa? Fadlullah wa rahmatihi. Ya. Jadi Allah ngasih fadilah, ngasih rahmat itu, kasih sayang dan karunia-Nya itu dengan mendatangkan petunjuk. Wa dinil haq, dan agama yang benar. Apa agama yang benar? Agama Islam. Ya, itu karunia terbesar. Itu kasih sayang Allah yang terbesar. Ada bentuk rahmat yang lain yang bikin orang bahagia. Hujan, Bu. Ya. Ya. Ibu kalau hujan kemudian banjir, bahagia nggak, Bu? Enggak, ya. Tapi itu tukang gerobak dorong, Bu. Lumayan, Bu, satu motor 50.000, 20.000, ya. Kan ya, yang rongsokan itu, Bu.
Yang tukang rongsokan itu, Bu. Kalau banjir itu nggak usah cari rongsokan, Bu. Nyebrangin orang tuh itu kan bahagia. Apalagi pengalaman kita waktu kecil, Bu. Jadi banjir semakin tinggi semakin senang. Berenang, Bu. Padahal di sampingnya got, Bu. Kalau ini got, Bu. Berenang, bahagia banget. Kita makan jiji ya, Bu ya. Jiji itu sekarang dulu mah kayak gitu sama. Ya. Wahwal Islam, Bu. Jadi Islam itu pertama petunjuk yang didatangkan oleh Allah kepada manusia. Yang kedua, Islam itu agama yang benar, ya. Wabidzalika falyafrahu, ya. Bukan hanya kita bahagia menyambut Ramadan, tapi sejatinya kita bahagia di bulan Ramadan itu karena di bulan Ramadan, ya, Allah turunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk yang merupakan dasar utama agama Islam, agama yang benar, ya. Jadi tanpa Islam kita tidak akan bahagia, ya. Tanpa agama yang benar kita tidak akan bahagia. Sebab ada orang yang bahagia itu, Bu, ya, itu dengan cara yang salah, yaitu dengan telanjang bulat. Ada. Kan ada ya, ada, Bu. Jadi udah nggak malu lagi, Bu, laki-laki perempuan jalan lewat warawiri naik sepeda nggak pakai apa-apa, Bu, telanjang bulat, Bu, ya, gitu. Jadi kalau mau telanjang bulat jangan di dunia, nanti di alam mahsyar, Bu. Di alam mahsyar semuanya telanjang bulat, Bu. Ya. Tapi walaupun telanjang bulat tidak ada orang yang tertarik karena rasa takut kepada Allah mengalahkan segalanya. Kalau telanjang bulat sekarang kan banyak orang yang tertarik ya, Bu. Ya. Tapi kadang-kala bukan senang, malah jijik ya, Bu. Ya. Karena ternyata manusia itu, Bu, kalau telanjang bulat itu masih cap-capan monyet, Bu. Ya. Kuda tuh, Pak, telanjang bulat tapi cakep ya. Tapi manusia telanjang bulat jelek, Bu. Jelek, Bu. Makanya Allah kasih baju, Allah kasih pakaian, Allah kasih perhiasan. Kalau ke masjid bawa pakaian yang bagus, pakaian yang wangi, kan begitu ya. Ya. Maka kata siapa? Bahar Smith ya. Umat Islam itu harus kaya, Bu. Jadi kalau ngaji pakai pakaian yang bagus, Bu. Gitu. Ya. Jadi jangan menampakkan kemiskinan. Ya. Menampakkan kemiskinan itu namanya tabaus, Bu. Tabaus itu orang yang miskin tapi pura-pura miskin. Orang yang kaya tapi pura-pura miskin. Ada, Bu. Sebenarnya dia kaya tapi pura-pura miskin. Ya. Kalau miskin beneran nggak apa-apa. Ya. Ya. Tapi kalau pura-pura miskin berarti menipu orang. Itu kalau ada pembagian raskin, Bu, pada bawa motor, Bu, kemudian kalungnya gede, Bu. Kasihan yang miskin yang nggak punya motor, Bu. Iya, dia bawa motor, Bu, udah paling dulu dia. Ya. Nah kemudian ya, dikatakan fa'inal Islam alladzi da'ahumullah ilaihi, maka sesungguhnya Islam, ya, yang Allah mengajak mereka, ya, untuk memeluknya, wal Quran, dan Al-Quran itu alladzi anzalahu ala Muhammad, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bulan Ramadan itu kenapa diberkati? Bulan Ramadan itu kenapa bulan kasih sayang? Pertama karena Al-Quran itu kitabun mubarak, kitab yang diberkati. Jadi kalau kita mau mendapatkan kebaikan yang banyak, mau mendapatkan kebaikan yang bertambah dan bertambah, kalau kita mau mendapatkan kebaikan yang tetap dan kekal, maka jangan jauh dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu kitabun mubarak. Tapi dalam waktu yang sama, Al-Quran itu adalah syifaun wa rahmatun, ya, lima fisudur. Ya. Jadi Al-Quran itu syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Bagi orang yang beriman, ya, kalau kita mengimani Al-Quran, maka Al-Quran itu obat, Bu. Dalam waktu yang sama rahmat, ya. Jadi kita akan sehat, akan afiat, Bu, kalau kita dekat dengan Al-Quran. Dalam surat Luqman, huda wa rahmatan lil muhsinin. Al-Quran itu petunjuk dan kasih sayang bagi orang yang gemar berbuat baik. Jadi kalau kita ibadah maksimal, kemudian baik dengan sesama orang, sesama manusia, dengan tetangga dan sebagainya, ya, maka kita, ya, sejatinya akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya. Jadi Islam itu pertama adalah ya, Al-Qur'an, ya. Yang kedua adalah As-Sunnah, ya, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian khairu mimma yajma'un, lebih baik daripada yang mereka kumpulkan, ya. Kemudian min hitamid dunya wa ma fiha, ya, minaz zahra al-faniyah adz-dzahibah, ya, dari puing-puing dunia dan bunga-bunga yang fana dan sirna. Itu kitabnya Al-Muyassar. Jadi dalam kitab Al-Muyassar dijelaskan, ya. Jadi kita sebenarnya sedang mengumpulkan sesuatu yang fana. Apa fana itu? Rusak. Kemudian sesuatu yang dzahibah, ya, yang akan pergi, ya, atau kita yang pergi, ya, kita yang pergi, ya, ya, yang akan kita tinggalkan. Tapi ternyata dasar manusia baru sadar kalau sedang sakaratul maut, ya. Kalau lagi sakit, apalagi lagi sehat, lagi sakit separah apapun, manusia tidak sadar, ya, bahwa dunia ini fana dan yang ada di dunia itu akan ditinggalkan, ya. Nah baru sadar itu ketika sakaratul maut, ya. Wa dhanna annahu al-firaq, baru sadar, ya, bahwa kematian itu sejatinya adalah perpisahan dengan dunia. Makanya disebut meninggal dunia, ya, perpisahan dengan semua yang dicintai, ya, gitu. Kemudian yang kedua, ya, kasih sayang yang tetap atau daimur rahmah, Bu. Kasih sayang Allah khusus ini, Bu. Kalau tadi umum kan, sekarang khusus untuk orang yang beriman, ya. Tidak diberikan kepada orang kafir, ya, orang dolim, orang musyrik, orang munafik, orang fasik, enggak. Hanya untuk orang yang beriman, ya. Jadi tidak hanya di dunia, Bu. Ya, kalau orang kafir kan cuma di dunia, yang sifatnya apa? Faniyah, zahibah. Ya. Dunia itu sifatnya pertama faniyah. Faniyah itu rusak, Bu. Zahibah itu hilang, ya. Ya, Ibu, baju, ya, pakaian yang tahun 1990 masih ada nggak? Nggak tahu ya, tiba-tiba kemana aja? Perasaan nggak ngebuang, ya, tapi tiba-tiba hilang, ya. Itu kemana, Bu? Ibu merasa ngasih nggak Pak sama orang? Atau dibuang gimana? Ya. Ya, tapi kok kemana baju yang dulu, ya? Jadi seapik apapun, ya, itu rusak. Saya beli kaos, Bu. Kaos PC Persis Cilincing. Itu dibagikan tinggal 4 kan. Lumayan nanti kalau saya perlu lah. Itu sekitar 3 atau 4 tahun, Bu. Saya ambil mau pakai, Bu. Pas dipakai kayak kertas sobek, gitu. Iya. Jadi yang hitamnya itu pada nempel di badan semua, Bu. Iya. Jadi sablonnya, Ibu. Iya. Itu namanya faniyah, Bu. Ya, kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu rahmat Allah, Bu. Ya, yang ada di dunia itu rusak, Bu. Yang tetap itu adalah wajah Allah, ya. Makanya kita wajib, ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya tadi, ya, kasih sayang Allah yang tetap itu atau daimur rahmah tidak hanya di dunia tapi sampai akhirat dalam surganya. Kalau sudah sampai surga udah tenang, Bu. Karena surga itu tempat istirahat yang sempurna. Hasunat mustaqarrah, ya, gitu. Ya, murtafaqah. Ya. Jadi surga itu tempat tinggal yang terbaik, tempat istirahat yang terbaik. Sekali lagi di surga nggak ada WC. Iya, Bu. Kadang-kala WC mengganggu nggak? Lagi ngobrol, set bau. Di surga nggak bakal, ya, nggak terganggu. Karena di surga itu masakinat thayyibah. Tempatnya itu indah-indah. Tempatnya itu bagus-bagus. Tempatnya itu harum-harum. Karena di surga itu tidak ada yang buang angin, buang air besar, buang air kecil, buang ingus, nggak ada, Bu. Di surga. Bahkan tidak ada yang meludah di surga, Bu. Ya. Kapan kita sering meludah, Bu? Nah, lagi Ramadan. Jadi berapa kali lihat jam, berapa kali ngeludah itu. Itu ciri orang yang saumnya mabrur.
Banyak lihat jam sama jam banyak meludah. Tapi ada satu lagi Bu, banyak tidur Bu. Ya. Ini kasih sayang Allah juga Bu. Coba di luar Ramadan, perut lapar, bisa tidur nggak? Nggak bisa. Tapi di bulan Ramadan, ya, habis subuh tidur, nanti bangun duhur. Habis duhur tidur lagi, bangun asar. Kalau di bulan lain pening Bu. Kok di bulan Ramadan enggak ya? Kan aneh itu ya. Itu. Apalagi ada dalil, ya, hadisnya dhaif Bu. Tapi sering dipakai itu sama ustaz Bu. Ya, wa naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang saum itu ibadah, makanya tidur aja. Bau mulut orang yang sedang saum lebih wangi dari minyak kasturi, makanya nggak pernah gosok gigi Bu. Pas sahur makan jengkol, pete, karena lebih bau, lebih mantap. Itu salah Bu, salah. Yang benar, hadis itu memerintahkan kita pertama menjaga kesehatan dan kebersihan mulut Bu. Yang kedua menjaga sopan santun, ya, menjaga lisan, ya, dalam bertutur kata supaya sopan santun, lemah lembut. Jadi jangan berkata yang rofas itu kotor, jorok. Jangan berkata yang sohab itu kasar keras Bu. Gitu. Nggak boleh Bu. Ya, gitu. Ya. Ibu kalau manggil anak sekali pelan ya, 2 kali pelan, 3 kali kenceng Bu. Nah itu nggak boleh sebenarnya. Ya, iya. Ya tinggal di miss call aja Bu. Atau di WA. Ya. Anak di atas kan, teriak-teriak nggak turun-turun Bu. Ya. Pelan kan nggak kedengar, teriak nggak turun-turun. Ya. Oh, dari telepon aja. Turun kan gitu kan bisa. Ya? Nggak turun-turun ya? Iya, HP-nya sita Bu. Ya, wa amal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Maka adapun orang yang wajahnya putih, ya. Tapi sekarang ada yang hitam enggak Bu? Nanti ada orang yang wajahnya putih. Dan adapun orang yang wajahnya putih kata Allah, maka sejatinya dia berada di sorga dalam kasih sayang Allah. Dan tidak sebentar, hum fiha khalidun. Ya, ini yang disebut daimur rahmah. Ya, tetap dalam kasih sayang Allah. Ya, tidak hanya di dunia, tapi juga sampai di sorga. Ini materinya sudah di-share ya? Sudah ya? Kemudian Bu, umat Kristiani memiliki Valentine Day, hari kasih sayang. Dalam 1 tahun hanya 1 hari. Ya. Itu kan pas pemilu lagi Valentine Day Bu. Saya lupa beli coklat. Katanya ngerayain ya? Enggak. Ya, soalnya lagi promo. Kalau tidak lagi promo nggak saya beli. Jadi bukan karena Valentine Day, karena harganya setengahnya Bu. Jadi Valentine Day punya umat Kristen, tapi cuma 1 hari Bu. Ya. Sedangkan umat Islam mempunyai Valentine Moon. Ya, apa bulan kasih sayang. Dalam 1 tahun berapa Bu? 1 bulan penuh. Ya. Ini bukti Islam itu jelas lebih unggul, ya, lebih unggul, ya. Makanya kalau Valentine Day kita ngasih coklat, maka bulan Ramadan tuh coklat, strawberry, apalagi Bu, blueberry itu kasih. Jangan coklat doang Bu kalau Ramadan. Kalau coklat doang itu namanya Valentine Day. Tapi kalau blueberry dan sebagainya, keju dan sebagainya, ya. Ya, itu namanya Valentine Moon, bulan kasih sayang. Jadi 1 bulan kita berkasih sayang Bu, berbagi makanan, ya Bu ya, ya. Berbagi pakaian, ya. Ya. Jadi saya kalau di bulan Ramadan itu nggak beli koko, nggak beli sarung, gitu. Nggak beli peci, jadi ada yang ngasih. Itu namanya apa? Bulan kasih sayang, bulan kasih sayang. Ya, ada yang zakat malnya itu dihitungnya tuh pas Ramadan.
Untuk apa? Untuk takjil. Untuk apa? Untuk iftar jama'i ya. Nah, ini dalil, Bu. Umat Islam tuh harus unggul dalam segala hal, Bu. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Islam itu unggul, Islam itu tinggi, Islam itu menang. Ya, tidak ada yang bisa mengalahkan Islam. Tidak ada yang bisa mengungguli Islam. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Siapa yang membuktikannya? Umat Islam. Bisa nggak, Bu? Ya. Sebab kadang-kala sayang, Bu. Di bulan Ramadan ada non-Islam, Bu. Ya, bagi-bagi sembako, Bu. Ada, Bu, di kelurahan. Biasanya dari Hindu, Buddha di kelurahan tuh bagi-bagi sembako pas Ramadan, Bu. Ya. Jadi umat Islam jangan kalah, karena itu bulan kasih sayang, bukan bulan kasih sayang umat lain, tapi bulan kasih sayang umat Islam, ya. Jadi ini ada berapa orang, Bu? Ada berapa orang? 20 ya. Jadi kalau satu orang ngundang berbuka puasa bersama di rumahnya satu kali, nah 20 kali nih muter buka puasa terus, Bu. Ya. Karena buka puasa itu ya, kalau kita ngasih makan untuk yang berbuka puasa, ya, itu akan dapat pahala ya setara dengan orang yang puasa itu tanpa menguranginya. Tapi kalau kita ngundang orang untuk berbuka puasa bersama atau iftar jama'i, maka kebaikannya, keberkahannya ada 3, Bu. Keberkahan yang pertama, dapat pahala orang yang saum. Jadi kalau kita ngundang 30 orang, 30 pahala saum kita dapat. Ngundang 50 pahala saum dapat. Ya. Saya ada orang kaya, ngundang orang miskin, anak yatim, ya. Itu masyarakat setempat, mungkin ada 200-300. Itu berarti dapat pahala berapa tuh? Sekitar itu. Yang kedua, Bu, yang kedua ya, adalah ya, ketika orang yang saum berbuka di rumah kita, kemudian dia pulang ke rumah, tadarus Al-Quran, ya, sholat tarawih, ya, Bu, ya. Itu kita akan dapat itu, Bu. Akan dapat kebaikannya, Bu. Ya. Karena buah ibadah itu adalah kebaikan, Bu. Ya, orang beribadah tapi tidak berbuat baik, ya, berarti ibadahnya kopong, Bu. Ya. Nah, ini sudah saum, kan saum ibadah, Bu. Nah, kemudian dia berbuat baik, ya. Berbuat baiknya itu tadi berbagi makanan, berbagi pakaian, zakat, sedekah, infak itu. Termasuk tadi jangan saum saja, kita juga sholat tarawih, tadarus Al-Quran dan sebagainya, supaya yang ngundang kita ya itu dapat kebaikan dari semua itu. Dan yang lebih penting lagi, kalau kita mengundang orang berbuka puasa di rumah kita, kita akan didoakan oleh malaikat. Ya. Jadi malaikat itu jangankan berdoa, Bu, ya, mengaminkan saja ya, doa kita mustajab. Kapan kita diaminkan doanya oleh malaikat? Pertama ketika kita sedang bertakziah, Bu. Ya. Makanya kalau kita sedang bertakziah jangan banyakin ngobrol, Bu. Banyakin berdoa. Karena doa kita diaminkan oleh Allah. Ya Allah, tambah kontrakan saya. Ya Allah, ganti ya, mobil saya yang sudah jadul. Gitu. Diaminkan, Bu. Allah tuh maha kaya, Bu. Ya. Ya. Mau apapun Allah bisa mengabulkannya. Dan dengan cara yang berbeda. Ya. Demikian pula dengan menahan rezeki, Bu. Menahan rezeki, Bu. Ya. Jadi saya punya janji, Bu. Punya janji tanggal 30 Januari. Kalau saya datang ke tempat itu, saya dapat 1 juta. Ya. Tapi ternyata qadarullah dilupakan. Lupa, Bu. Ya. Gitu. Udah hilang yang 1 juta. Ya. Berarti Allah tadinya mau ngasih, Bu. Ya. Mungkin saya melakukan kesalahan, melakukan dosa atau maksiat, gimana ya? Gitu. Sebab kadang-kala kita main HP nggak sadar ya, Bu. Iya. Kadang-kala ada yang terlihat tapi haram, tapi nggak dipindahkan, terus aja dilihat. Ya bisa ya, Bu, ya. Itu namanya, Bu, maksiat diam-diam, maksiat sendirian. Jadi suami mau lihat juga nggak boleh. Suami lihat nggak boleh. Lihat apa sih? Nggak boleh. Itu bisa menahan rezeki, Bu. Bisa menahan rezeki. Hati-hati, Bu. Ya. Nah, kemudian Aid bin Amr dan risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW berupa petunjuk dan agama yang benar adalah menjadikannya lebih tinggi, unggul di atas semua agama. Ya.
Sebenarnya Allah memerintahkan kepada kita, karena Islam itu agama yang tinggi, agama yang unggul, agama yang menang. Kita berusaha supaya Islam itu tinggi, unggul dan menang. Ya, 2024 Islam harus menang, Bu. Itu tugas kita, Bu. Ya, masa kalah terus ya, Bu? Harus menang, Bu. Ini bukan kampanye karena sudah selesai. Tapi yang jelas ini pesan Islam. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Jadi dengan petunjuk, dengan agama yang benar, Rasul diperintahkan untuk menjadikan Islam itu menang, Islam itu unggul, Islam itu tinggi, tapi resikonya dibenci sama orang musyrik. Jadi dihalangi terus, Bu. Ya. Dan biaya untuk menghalanginya itu bukan 92 miliar, ya, triliunan, Bu. Ya. Ya. Kemarin waktu di JIS, Bu, nyewa nggak, Bu? Ya, 2 miliar. Yang di GBK nyewa nggak? Tapi Allah ngasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ada orang yang mau nyewain kan. Ya. Jadi selalu ada jalan, insya Allah. Tapi tugas kita selanjutnya adalah bagaimana menjadikan Islam itu menang, bagaimana menjadikan Islam itu unggul, bagaimana menjadikan Islam itu tinggi. Nah, tapi itu tidak disenangi oleh orang musyrik. Ya. Walau karihal musyrik. Ya. Kalau kita baca surat As-Saff, Bu, ada 2 orang yang benci sama kita, Bu. Yang pertama orang kafir. Walau karihal kafir. Kalau kita mau memajukan Islam, kalau kita mau menghidupkan Islam, kalau kita mau menerangi hidup dengan Islam, itu orang kafir nggak suka. Tapi kalau kita mau menenangkan Islam, mengunggulkan Islam, orang musyrik tidak bisa. Jadi kita hidup dibenci oleh 2. Pertama orang kafir dan orang musyrik. Padahal mereka kaya-kaya, ya. Mereka kuat-kuat. Mereka juga pakai TSM. Apa TSM, Bu? Terstruktur, masif, sistematis. Ya, ya. Kalau kita sambil jalan, mau jalan syukur, nggak jalan juga nggak apa-apa. Kalau mereka harus menang, gitu kan? Kita mah nggak menang juga nggak apa-apa lah, pasrah aja. Itu kita, Bu, gampang pasrah. Jadi kita tidak menggunakan TSM. Apa TSM, Bu? Terstruktur, masif, sistematis. Ya. Nah, sampai di sini dulu, Bu. Ya. Silakan, ada yang tanyakan, Bu?